Jadi pejabat aja sudah tidak korup. Apalagi kalau jadi... Apalagi digaji begitu besar. Betul, betul. Dan orang juga udah lihat karakter teruji. Ini mungkin mereka tahu sekali kalimatnya Abraham Lincoln ya. Kalau nggak salah presiden ke-16 Amerika. Dia kan bilang kan, kalau mau uji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Nah kalau kamu pernah jadi gubernur, nggak makan duit, ya tentu mungkin perusahaan-perusahaan akan taruh kamu kerja dengan gaji gede gitu. Lebih ya. dipercaya ya Pak. Nah jadi kita balik ke kita. Baik ke kita. Memang satu pihak. Kan ada tunjangan-tunjangan. Itu saya sempat ngomong ke Ibu Sri Mulyani juga. Mungkin masih ingat ada menteri di zaman Pak SBY masuk penjara karena ditemukan nyolong uang operasional. Jadi menteri pejabat itu ada uang operasional. Itu mungkin cari-cari ketemu itu dia masuk penjara gitu. Lalu kemudian pemerintah mengubah dari Kementerian Keuangan uang operasional menteri yang 150 juta nggak salah sebulan itu lamsam. Dikasih sekaligus. Kamu boleh pakai. Nah yang di DKI waktu saya jadi gubernur, uang operasional besar, 3-4 miliar loh sebulan. Itu bukan lamsam. Per bulan? Iya, bukan lamsam loh. Ya. Tanda-tanda itu buat bantuan masyarakat macam-macam bisa kita pakai. Makanya zaman saya transfer. Oh, oke. Walaupun boleh tanda tangan. Nah kalau ada oknum BPK isengin saya masuk penjara saya. Uangnya pakai kemana? Tanggung jawabnya ke siapa? Tapi kalau saya transfer, aman. Jelas ya, ada bukti. Bisa nggak saya curi buat pakai buat saya? Ya ada untuk masyarakat bantu orang semua kita pakai lah. Tapi nggak bisa menambah kekayaan saya. Iya, benar. Karena kan kita tahu kan kalau nggak bayar pajak bukan penghasilan kan. Betul. Ya itu tadi kan saya bilang kan. Jadi pertama perspektif kita motivasi jadi pejabat itu apa? Kalau saya balik lagi ke Amerika nih, terus saya tanya sama ibu-ibu ini, kau itu ngapain lu mau Kerja, jadi gitu. pejabat? Nah, saya pikir mungkin dia ngerti ungkapan nih Martin Luther King Jr. nih. Ya. Mungkin dia ngerti ungkapan Martin Luther King Jr. nih. Kalau kekuasaan tanpa cinta itu sama aja sembrono dan kasar. Betul. Punya cinta rakyat, cinta negara, nggak punya kekuasaan, sama aja sentimental dan kurang darah. Gitu. Jadi dia bilang gini, ibu-ibu ini, ibu ketua DPRD nih, saya di sini bisa membuat peraturan tidak boleh ada senjata api di negara bagian ini. Saya di sini, saya bisa ngatur kaum jompo atau orang-orang yang anak-anak terlantar atau orang tua terlantar bisa mendapatkan haknya mereka. Termasuk jaminan makanan saya bisa bikin kebijakan. Yang saya di luar nggak bisa lakukan. Jadi bagi saya $100 ini nggak ada artinya. Ya, karena dia panggilan ya Pak ya mungkin. Saya panggilan, ini juga bagian dari saya untuk diterima kerja tempat lain kalau saya mau kerja toh. Iya, iya. Ini kan ajang gitu kan. Wah saya waktu dengar itu saya pulang. Berarti saya nggak salah nih. Berarti saya nggak salah. Nah itu yang sama kayak adik saya juga gitu kan. Begitu berhenti. Jadi orang kalau mau milih kami lagi, ya kita cuma percaya kekuasaan dari Tuhan. Kalau nggak mau pilih lagi, orang mau curang mau apapun, ini bagian dari Tuhan, izin Tuhan kira-kira gitu loh. Nah, tapi kan Bapak sebagai gubernur nih dulu ya, sama wakil gubernur di DKI, mau di Babel gitu. Bapak kan pasti sering banget nih nemuin korupsi, atau mungkin pernah diajak korupsi, mau disuap, atau kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Dulu Bapak waktu di dalam tuh, gimana sih Pak ngebentengin diri sendiri biar nggak ikutan gitu? Nah, makanya saya suka dianggap arogan. Dianggap arogan, dicap tidak kompak, nggak harmonis. Nggak bisa kerjasama. Ya, gitu istilahnya apa ya? Tidak ada kebersamaan. Iya. Nah, waktu di DPRD itu, yang paling sering dicuri dari oknum itu ada SPPD fiktif. Jadi, itu zaman dulu ya. Iya. Mungkin sekarang nggak Sekarang udah nggak ada lagi. Sampai ke, misalnya berangkat, berapa hari, orangnya nggak berangkat tuh sebetulnya. Oh. Cuma bawa SPPD-nya, datang ke instansi pemerintah di sini, tiap lembar dikasih duit 50.000, dicap-cap-cap aja. Iya, iya, iya. Pulang terima duit, dan dia ngumpet lah di kebun. Kan ada nasihat juga dari om saya segala macam. Lu boleh nggak sih nggak berlawanan sama orang? Saya bilang begini ceritanya. Kalau pintu keluar itu ke depan saya,
semua orang diinstruksikan untuk keluar. Tapi yang lain maunya nggak mau keluar gitu loh. Saya berjalan, pasti tabrak. Orang sedang ke belakang, saya lagi ke depan. Pasti nabrak nih. Terus supaya nggak usah aksi dong. Saya berdiri diam deh. Nabrak juga, kamu juga nggak seneng karena saya berdiri diam gitu kan. Benar. Apalagi saya prototin, apa lihat lu? Kira-kira gitu. Iya. Ya udah deh, saya sekarang balik badan deh. Supaya nggak lihat muka. Kalau saya nggak bergerak, Anda juga nggak seneng karena menghalangi arus tadi. Arus kan. Iya. Maunya apa? Kalian pengen maksa saya untuk ikut bareng gitu. Jalan bareng. Ya. Itu yang masalah buat saya gitu loh. Kita tujuannya sama kan. Jadi udah sering ketemu gitu. Ya mereka anggap kita sok lah, arogan lah. Saya kira yang paling esensial persiapan untuk hidup ini adalah meditasi pagi. Nah, kalau saya meditasi pagi, saya selalu percaya firman Tuhan itu kasih saya iluminasi. Kayak ujian lah. Kalau Anda mau ujian kan mesti siapin bahan nih. Nah, untuk hidup juga siapin bahan. Nah, itu yang sangat menolong kita, ketakutan kita. Itu kita tepis. Iya. Ya, kalau di Al-Quran tuh ayat favorit saya tuh Al-Baqarah 286 tuh Pak. Itu artinya tuh jadi apa? Ustadz nih. Enggak, soalnya itu benar-benar yang bikin saya going on terus tuh ayat ini nih Pak. Kayak Tuhan itu nggak akan menguji kita lebih dari kapasitas kita. Jadi itu pegangan banget sih buat saya. Itu semua, kalau Kristen, Islam mungkin 90% mirip. Iya, mirip. Karena agama samawi ya. Benar. Yahudi, Kristen, Turunan. Islam. Ya. Jadi memang saya kira orang butuh firman Tuhan. Ada pegangan lah, ada meditasi lah. Sehingga kamu punya jawaban gitu loh. Kalau nggak, kamu bisa shock. Tapi kalau dengan perspektif yang benar, jadi beda. Nah, sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marahin, nggak kepilih, ya sudah. Kita terima aja, bersyukur. Nah, saya begitu nggak kepilih, masuk tahanan. Ya pertama kita shock, lama-lama kita bersyukur juga. Jualan buku laku juga ternyata. Dapat duit gitu kan. Terus begitu keluar, ternyata benar juga. Ada swasta yang mau mempekerjakan kita. Ya, blessing in disguise. Yang gajinya mungkin sampai 100 kali lipat daripada gaji kita di Pemda dulu ya. Betul. Walaupun nggak bisa nolong orang miskin banyak. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Ya kamu jujur, saya mah jujur ya. Jadi pejabat yang nggak mau korup. Nah, berarti teori yang saya yakinin benar. Kan gampang cara mengukur tuh, Pak. Misalnya orang tanya sama saya, kamu tahu waktu meditasi, kamu tahu dari mana itu petunjuk yang betul? Oh sederhana saya bilang. Petunjuk yang betul, saya tidak mungkin disuruh meditasi bunuh orang. Nggak mungkin. Ya juga, benar Pak. Nggak mungkin dong. Betul. Jadi hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan vertikal dengan manusia, pasti sederhana bagi saya. Nggak mungkin disuruh ngerampok punya orang. Ya, seolah-olah kalau saya nipu kamu, wajar, karena kamu beda keyakinan sama saya. Itu nggak make sense. Itu nggak make sense. Jadi ada iman dan logika harus nyambung. Nah ini yang kita harus lakukan. Indonesia ini transaksi non tunai semua. Paling di ATM boleh tarik mungkin 1 juta uang cash. Maksimal. Terus mau ngapain lu tarik uang banyak? Iya benar. Kan Dia mau tukar dolar, tukar apa, semua transfer. Langsung itu uang korupsi, uang suap susah tuh. Iya benar. Kenapa? Kalau pejabat terima suap, dia cash, pasti membengkokkan keadilan. Itu udah dicatat dari zamannya Nabi, dari zaman Raja mana. Dia perverted speech, justice. Ya. Dia perverted justice. Karena dia terima suap. Makanya kalau jadi orang, jadi pejabat, Anda nggak boleh terima suap. Anda mesti adil. Nah ini prinsip. Nah anak muda berani suarakan ini. Jadi maksa nih kepada orang politisi nih. Lo kalau mau suara kami, tuntutan kami itu ini. Nah makanya kita balik lagi ke Martin Luther King Jr. punya kalimat yang paragraf yang kedua lagi nih. Ini menarik paragrafnya. Kekuasaan di posisi terbaik itu cinta mengimplementasikan tuntutan keadilan sosial. Permintaan keadilan sosial. Ya.
Jadi kita paksa pejabat kita. Lu kalau mau berkuasa, oke, kita kasih lu kekuasaan. Tapi Anda harus suka, cinta, melakukan tuntutan yang kami minta. Kami minta adil. Kami minta lapangan tanding yang rata. Karena kami pengen punya lapangan kerja. Kami pengen jadi pengusaha. Betul. Kami pengen punya dapat rumah yang layak huni. Betul. Kami pengen punya transport, kesehatan, pendidikan anak-anak kami, orang tua kami. Itu tuntutan. Jangan cuma orang kaya yang dapat dong. Ya, Kan kita bayar pajak juga. betul, betul. Nah ini keadilan. Tugas kamu pejabat kan mengadministrasi keadilan sosial. Kenapa orang kaya bayar pajak lebih banyak? Ya. Itu tugas Anda mengadministrasi. Bukan Anda terima suap, lalu membengkokkan keadilan Ya. untuk kepentingan si oknum pengusaha. Nggak bisa. Nah, terus apa kalimat yang kedua? Justice, keadilan di posisi terbaik adalah ketika, ini yang terbaik adalah kekuasaan dipakai mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta, kasih. Nah, kalau kita gunakan cinta, cinta itu apa? Cinta rakyat, cinta negara. Betul. Nah, kalau kamu mau bilang cinta rakyat, cinta negara, Nggak boleh pilih-pilih. Anda harus punya kekuasaan. Jadi anak muda jangan apatis terhadap politik. Dan saya yakin partai politik satu hari dengan tuntutan anak muda yang kompak seperti ini, sama kayak Anda jual produk gitu ya. Kenapa saya mesti tanya Anda sukanya apa? Kalau saya bikin produk yang tidak sesuai harapan Anda mau beli barang saya nggak? Nggak mau, pasti. Nah, ini akan terjadi satu hari. Kalau seluruh anak muda kompak memaksa semua yang berkuasa memenuhi tuntutan kami. Tapi bukan tuntutan untuk kelompok tertentu, agama tertentu gitu ya. Betul, betul. Kita bicara keadilan sosial. Ratakan lapangan tanding. Nah, tugas Anda administrasi, ya oke, kita tuntutnya ini. Lalu kalau kamu nggak mau, kita mulai ngajarin, sebarin ke orang. Bayangin kalau TikTok dikirimin ke orang. Ini pejabat brengsek ini. Jangan pilih. Betul, betul. Atau Anda bikin satu list. Ini loh, pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini. B ini. Anda sebarin. Pusing dia. Tapi juga ada syaratnya, anak muda yang baik mesti muncul dong. Betul. Nah, Anda tunjukkan, saya mau muncul, kamu pilih saya. Coba kalau Anda di lingkungan keluarga Anda atau teman Anda udah sangat ringan tangan bantu orang ya. Ketika Anda ikut pemilihan, saya yakin kelompok itu kan milih Anda. Betul. Kalau cuma tingkat 2, suara kecil, Anda udah duduk di DPRD. Ketika Anda duduk di DPRD, itu saya lakukan kan. Duduk di DPRD, ya jangan nyolong SPBD fiktif. Jangan minjem duit, beli rumah, beli mobil, yang tetangga lu pada sebel. Gak berani ketemu. Terus waktu majunya nyogok-nyogok. Begitu udah jadi kabur-kabur. Dia tambah sebel dia. Benar. Nah, kalau Anda sukses di DPRD, saya lakukan. Ini bukan cerita teori. Saya di DPRD tunjukin rakyat yang 93% Muslim. Dan partai yang berbasis agama 55% fraksinya. Mereka bilang apa? Pilih Bapak jadi bupati. Dapat saya 37,13. Nah, bisa jadi bupati, saya kerjakan yang baik, kalau Belitung nggak bisa dicurangin lah. Saya dapat 63%. Jadi saya main politik udah nggak keluar uang. Karena saya memang nggak pernah nyogok. Benar. Nah, lalu waktu saya jadi mau calon DPRD, itu ada film saya kata orang bikin, Fight Like Ahok. Orang minta duit, minta lapangan bola, macam-macam. Saya nggak mau kasih. Kalau itu kami nggak mau pilih Bapak, ya nggak usah pilih. Ngapain lu cari pasar? Kalau kita bicara marketing ya, ini kan pasar ceruk. Betul. Niche market loh. Ada pasar di rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Betul. Ngapain lu ikut main di pasar yang masih disogok? Emangnya kamu begitu kasih bola ke dia, besok partai warna lain nggak dia mindahin bola lagi? Pertanyaan saya, kalau ada 3 orang kasih bola, dia ingat bola yang siapa? Apakah yang pertama, yang tengah, atau yang terakhir? Atau yang serangan fajar amplop yang dia ingat? Betul. Aduh, serangan fajar. Jadi Anda nggak usah pikirin. Lebih baik bagi saya, kan kita percaya, balik lagi ke soal iman kan. Pekerjaan kan amanah Tuhan. Tuh, jabatan tuh amanah toh. Kenapa kamu mesti ngotot? Benar. Kenapa kamu mesti ngotot sih untuk sebuah jabatan yang kamu sendiri bisa ngomong sebagai orang beriman? Jabatan tuh amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan dong, amanah hantu kan kalau gitu. Benar. Jadi kan sederhana kan. Jadi waktu kita mau jadi pejabat, saya mulai gimana? Saya mulai melatih. Saya kalau kampanye, saya bilang sama rakyat, lu mesti pilih yang bersih, karakter teruji ya.
Terus kalau dia administrasinya transparan. Dan dia profesional apa? Dia peduli sama kalian. Kan dia digaji untuk peduli sama rakyat. Nah kalau ada yang lebih dari saya, lebih BTP, saya bilang, nama lu bukan, kan kebetulan nama saya aja. Iya. Bersih, transparan, profesional, jangan pilih saya. Oke. Bodoh kalian. Masa punya duit bisa beli motor Jepang, mau beli motor Mochin, bisa gitu, motor sama, bisa gitu kan. Iya. Nah itu harus lakukan. Oke. Nah saya didik, lo pertanyaan teman saya, lu kalau kayak gitu nggak laku, lu nggak kepilih. Ya Saya udah. bilang, kalau saya nggak kepilih pun, minimal saya telah melakukan fungsi kenabian dalam dunia politik. Kenabian, bener sih Pak. Tanda kutip ya, Iya, betul, fungsi kenabian. Jadi saya tidak menyuarakan suara politik, tapi suara kenabian. Kalau suara politik menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Kalau saya mendidik rakyat untuk pintar memilih, supaya dia pintar lalu saya menyesuaikan diri kalau mau terpilih. Nah ini kan sehingga terjadi sebuah ekosistem. Betul. Orang harus baik peduli rakyat kalau mau dipilih. Orang harus transparan kalau mau terpilih. Orang harus punya catatan yang bersih kalau mau terpilih. Nah kalau ini bisa kita lakukan anak muda bersama nih. Ini tekanan yang luar biasa. Karena anak muda kalau dihitung umur ya mungkin kita bisa ambil 40% mungkin di usia. Wah itu menangan nggak ada partai politik yang dapat 40% di Indonesia. Kalau anak muda tidak dicuci otak dengan fanatisme, radikalisme, betul. kebencian, tapi mau duduk bersama, tekan seperti ini, mau partai politik manapun pasti harus ikut. Ya. Kalau enggak, bisa jumlah golput 50% nanti, ada 40% golput. Benar. Nah ini yang saya harap sekali seperti itu.